Komunitas Telusur Nusantara yang terbentuk dari pertemanan di media sosial Twitter melakukan kunjungan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Kamis 8 Desember 2022. Komunitas tersebut berdiri pada 17 Agustus 2022 dan mengedepankan anak-anak muda yang menjadi bagian dari masyarakat yang peduli terhadap bangsa serta melek informasi maupun teknologi dengan kearifan lokal. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Banjarnegara dan dihadiri oleh tamu undangan dari kalangan pemuda-pemudi, pelajar, Karang Taruna, Pemkab Banjarnegara, Kodim 0704, Polres Banjarnegara, dan lainnya. Untuk mencapai kegiatan tersebut, Telusur Nusantara menggandeng organisasi lain sebagai mitra yang dapat mengisi materi pertemuan tersebut. Di antaranya seperti BNN, Kormi, Inovator 40, dan Jenik Rancalco. Ya, kegiatan ini adalah kegiatan komunitas murni yang meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara untuk bisa mengumpulkan generasi muda dan para pelajar untuk menyampaikan agar tetap semangat dalam memajukan Kabupaten Banjarnegara yang penuh dengan potensi. Ada potensi UMKM, potensi pertanian, pariwisata, dan sebagainya, yang dari kegiatan Telusur Nusantara ini yang komunitas itu kepengen memberikan masukan dan mendorong pada generasi muda di Banjarnegara itu untuk menggali potensi yang ada lebih maju, lebih baik, dan artinya tetap terjaga persatuan generasi muda, tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh negatif seperti intoleransi dan sebagainya, itu agar tetap terjaga kesatuannya. Itu komunitasnya seperti itu. Di Banjarnegara berapa hari dan akan mengunjungi ke berapa saja? 2 hari. Acara yang pertama ini di Pendopo untuk ada sosialisasi, rencananya mereka ngundang BNN, Badan Narkotika Nasional, ya, untuk pengenalan bahwa generasi muda tidak boleh terjerumus kepada narkotika dan sebagainya. Ini ada beberapa narasumber nanti di Pendopo. Terus hari yang kedua besok itu berkomunikasi dengan Pasar Gagot yang ada di Bawang dan Desa Mertasari. Di sana ada potensi-potensi UMKM. Dari kami welcome aja ya terhadap satu kegiatan yang positif ya, yang bertujuan untuk kebaikan, untuk membawa pada situasi yang aman, tertib, ya, mewujudkan kondisivitas ya, wilayah Banjarnegara. Nah, kita masih terus menggali untuk kegiatan Telusur Nusantara ini, apakah tujuan dan visi misinya. Harapan kami bisa membawa Banjarnegara ya, yang lebih maju, ya, lebih sejahtera, bisa menggali potensi Banjarnegara sehingga Banjarnegara bisa semakin maju, ya, baik secara ekonomi, ya, budaya, ya, ini bisa semakin berkembang. Tapi untuk kriminalitas ini relatif aman dan kondusif. Ini kan konteksnya Mbak Caroline lagi menggalang lewat media sosial potensi-potensi Indonesia untuk memberdayakan desa dan komunitas secara keseluruhan, bukan cuma desa. Nah, kegiatan ini kerjasama dengan Pemda, dengan beberapa pegiat-pegiat dan pelajar-pelajar di Banjarnegara. Saya diminta khusus berbicara tentang desa dan teknologi dan anak muda. Karena pesan anak muda, ya, anak SMA, kebanyakan juga orang desa, tentu saja sudah ada unsur pemuda dan desanya.
Nah, saya kenalkan anak muda itu harus mengikuti perkembangan zaman, karena hidupmu sebagian akan sangat tergantung dari teknologi selain dari kebudayaan ya. Jadi aspek teknologi saya tekankan karena kamu sudah di desa, kamu anak muda, jangkauanmu masih panjang, kesempatanmu masih panjang, dan kamu hidup di sebuah wilayah tempat di mana kekayaan alam tuh ada semua ya. Apa ya, kita ini kaya sekali Indonesia, apalagi, dan kekayaan alam Indonesia kan ada di desa-desa. Kamu tinggal berdiri, tidur, main, belajar, berpikir, ngelamun di tempat tempatnya kaya raya. Kayak kamu ngelamun berdiri tidur di atas tumpukan emas, terus kamu tetap menjadi miskin, kan kebangetan. Nah, ayo jangan sampai itu dilakukan. Jangan sampai kita seperti anak ayam yang mati di lumbung padi. Telusur Nusantara itu ada, dan kita memang menyentuhnya itu di kabupaten. Kenapa? Karena kami melihat desa kabupaten itu luar biasa potensinya. Bahkan Banjarnegara, begitu kita tahu, yang di awal kita diceritakan itu kopinya. Kok tapi nggak pernah dengar cerita tentang kopi Banjarnegara, kenapa nggak pernah ada? Lalu salaknya, loh ternyata ada di sini. Kenapa ini ada yang salah nih? Kenapa cuman dikenalnya bukan dari Banjarnegara? Nah, itu yang membuat kami akhirnya nggak bisa. Banjarnegara harus naik. Banjarnegara ada Banjarnegara. Banjarnegara punya potensi, dan potensinya itu harus keluar. Makanya kenapa kami ajak semuanya, komunitas, sahabat pelajar, sahabat komunitas muda, semua, bahkan sahabat-sahabat media juga, karena Banjarnegara punya potensi yang luar biasa, dan itu harus menjadi sesuatu bagian dari Indonesia yang harus membuat Indonesia menjadi lebih kaya lagi. Visi misi Telusur Nusantara sendiri pasti ya, kita semua kan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila. Visi misinya yang tadi, kita mau mengangkat Indonesia, karena tidak ada Indonesia yang maju tanpa ada desa yang maju. Itu sebenarnya kami mau memajukan, kami punya 5 concerns, itu ada dari anak muda, makanya sekarang kita kegiatannya Suara Muda Nusantara. Kemudian kami punya concerns untuk desa, petani, UMKM, peternak, nelayan, itu yang kami sebut Suara Desa Nusantara. Kegiatannya hari ini dan besok sampai tanggal 9, besok itu kita akan ketemu dengan petani-petani, kita akan di Kampung Gagot, kemudian dengan pelaku UMKM, itu di Mertasari, Desa Mertasari. Tuh. Dan kegiatannya tentu ini akan pertama kalinya kita bikin di Banjarnegara. Istilahnya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi ini seperti perkenalan, tetapi kami sendiri sudah punya program untuk kedepannya. Makanya kenapa kami undang juga komunitas-komunitas, karena ini kan harus bekerja sama, semuanya harus bergandengan tangan. Kalau tidak, apa yang bisa membuat menaikkan Banjarnegara? Dari Kabupaten Banjarnegara, Arif Ferdianto melaporkan. Jangan lupa subscribe YouTube channel Jendela Indonesia dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Like and comment gratis.